Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Dia Amalia. Di sini saya sebagai moderator. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan dari tugas RTM 3 dengan tema Part and Service Support. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 4 ini. Yang pertama ada saya sendiri, Dia Amalia dengan NIM 5111-201336. Yang kedua ada Krisni Pratama Putri dengan NIM 5111-201348. Yang ketiga ada Aufa Fitrian Nuoro Nasuha dengan NIM 5111-201349. Yang selanjutnya ada Sukma Kumalasari dengan NIM 5111-201350. Selanjutnya ada Novianti Ratnasari dengan nilai 5111-201354. Selanjutnya ada Amanda Novelien dengan NIM 5111-201365. Lalu ada Andreas Tri Hermawan 5111-201368. Dan yang terakhir ada Sarah Syifa Magali dengan NIM 5111-201358. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Aufa. Untuk Aufa dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya Aufa Fitrian dengan NIM 511201-349 akan menjelaskan mengenai definisi part and service support. Part and service adalah salah satu aktivitas pemasaran perusahaan yang memberikan pelayanan pasca penjualan kepada pelanggan, seperti penyediaan bagian-bagian pengganti ketika produk rusak atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Sebagai contoh, dealer mobil harus memilih departemen pelayanan yang efisien untuk menawarkan pelayanan yang sempurna dan perbaikan secara cepat. Memiliki cadangan persediaan dan bagian-bagian pengganti sangat penting bagi aktivitas servis dan perbaikan. Dan logistik bertanggung jawab meyakinkan kepada bagian-bagian tersebut tersedia kapan dan di mana pelanggan membutuhkannya. Selanjutnya yaitu layanan purna jual atau after sale service. Layanan purna jual ini pelayanan yang diberikan oleh perusahaan kepada konsumen yang memiliki keluhan atau klaim setelah kegiatan jual beli berakhir. Tujuan layanan purna jual ini untuk meningkatkan kesediaan konsumen dalam menggunakan produk hasil buatan perusahaan. Selain itu, layanan purna jual ini juga meningkatkan kepuasan konsumen. Layanan purna jual meliputi pemberian garansi, penyediaan owner deal atau aksesori, pemeliharaan atau konsultasi berkala, dan juga perbaikan suku cadang. Layanan purna jual akan mempertahankan kepuasan konsumen terhadap suatu produk. Konsumen yang puas kemudian memiliki kemungkinan untuk membeli produk ulang yang sama. Atau layanan purna jual ini juga dimanfaatkan untuk memperoleh konsumen baru dari konsumen yang lama. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Aufa. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Amanda. Untuk Amanda, dipersilakan. Baik, selanjutnya saya Amanda Novelin Irawan dengan NIM 5111-201365 akan menjelaskan mengenai jurnal acuan. Kelompok kami memilih jurnal yang terkait dengan Part and Service Support yang berjudul Pengaruh Kualitas Pelayanan Purna Jual terhadap Kepuasan dan Loyalitas Pelanggan pada dealer Honda Cendana Megah Santosa Purwodadi. Sebagai jurnal acuan untuk bahan analisa, jurnal ini menelaah tentang pengaruh after sales service terhadap customer satisfaction. Jurnal ini menggunakan metode penelitian, menggunakan jenis penelitian berbentuk kuantitatif dengan menggunakan alat pengumpulan data kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah semua konsumen dealer Honda Cendana Megah Santosa Purwodadi. Penelitian ini menggunakan sampel karena tidak dimungkinkan untuk meneliti semua konsumen dealer Honda Cendana Megah Santosa Purwodadi. Alasan kami menggunakan jurnal ini sebagai jurnal acuan karena jurnal ini mudah dimengerti dan penyajian data yang disajikan di dalam ini sudah memenuhi apa yang kami butuhkan. Maka dari itu kami memutuskan untuk menjadikan jurnal ini sebagai jurnal acuan. Baik, terima kasih kepada Amanda. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Krisni. Untuk Krisni, dipersilakan. Terima kasih pada moderator telah mengizinkan saya memaparkan materi.
Selanjutnya ada fenomena. Honda Cendana Mega Santosa merupakan sebuah dealer atau juga bisa disebut bengkel sepeda motor Honda yang resmi. Dealer Honda ini selain melakukan penjualan, ia juga melakukan pelayanan purna jual bagi kendaraan yang ia jual. Pelayanan yang diberikan setelah penjualan ada berbagai macam jenis, yaitu garansi selama 3 tahun, garansi mesin selama 3 tahun atau 30.000 km, garansi rangka dan kelistrikan selama 1 tahun atau 10.000 km, garansi PGMFI atau program fuel injection khusus untuk motor yang berteknologi PGMFI selama 5 tahun atau 50.000 km. Lalu ada ganti oli gratis banyak 1 kali, dan yang terakhir ada ruang tunggu bagi customer yang sedang melakukan perbaikan motor dan difasilitasi TV, koran, majalah, air mineral, dan lain-lain. Tentunya hal ini memicu dealer untuk memberikan pelayanan yang berkualitas dengan harapan konsumen memilih dan terus menggunakan sepeda motor Honda. Pelayanan purna jual juga diadakan sebagai bentuk jaminan dan tanggung jawab perusahaan kepada para konsumen. Dealer Honda ini memiliki tingkat penjualan yang berfluktuasi. Dari tingkat fluktuasi ini, perusahaan perlu mewaspadai adanya unsur ketidakpuasan atas kualitas produk atau pelayanan yang diberikan. Untuk meningkatkan kepuasan konsumen, maka strategi yang dapat ditempuh yaitu dengan meningkatkan kualitas produk dan layanan purna jual yang pada akhirnya akan berpengaruh pada loyalitas pelanggan dealer Honda. Berikut ada tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisa variabel kualitas layanan purna jual dan kepuasan pelanggan. Kualitas pelayanan purna jual itu berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan. Dan ada ringkasan pemikiran. Kotler menjelaskan bahwa penjual telah menghasilkan kualitas bila produk atau pelayanan penjual tersebut memiliki memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. Perusahaan yang dapat memenuhi banyak kebutuhan konsumennya dalam waktu yang lama, maka bisa disebut perusahaan itu bermutu. Penjualan yang dilakukan dealer Honda berupa motor ini termasuk barang yang berwujud tahan lama. Karena umur ekonomisnya itu untuk pemakaian normal selama 1 tahun lebih menurut Ciptono tahun 2005. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Krisni. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Novianti. Untuk Novianti, dipersilakan. Saya Novianti Ratnasari dengan NIM 511201354. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan jurnal pengaruh kualitas pelayanan purna jual terhadap kepuasan dan loyalitas pelanggan pada dealer Honda Cendana Megah Santosa Purwodadi. Yaitu metode yang digunakan, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan kausal. Metode penelitian kuantitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana, dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan tujuan untuk mendeskripsikan objek penelitian ataupun hasil penelitiannya. Kemudian sampel populasi. Sampel dan populasi dalam penelitian ini adalah semua konsumen dealer Honda Cendana Megah Santosa Purwodadi, di mana terdiri dari 62 orang wanita dan 38 orang laki-laki yang berusia sekitar 31 sampai 40 tahun, sebanyak 48 orang, dengan tingkat pendidikan SMA sederajat sebanyak 41 orang. Responden sebagai besar bekerja sebagai wira swasta sebanyak 41%, responden yang bekerja sebagai PNS sebanyak 29%, responden yang bekerja sebagai pegawai swasta 15%, responden yang berprofesi lainnya sebanyak 10%, dan pelajar atau mahasiswa sebanyak 5%. Selanjutnya, pembahasan dan diskusi jurnal. Berdasarkan hasil pengujian, maka dapat diketahui bahwa T hitung lebih besar daripada T tabel. Dari T hitung sama dengan 4.998, lebih besar T tabel sama dengan
1984. Maka hipotesis ditolak sehingga ada pengaruh yang signifikan kualitas pelayanan purna jual terhadap kepuasan pelanggan. Artinya, kepuasan pelanggan dapat tercipta dari pemberian layanan purna jual yang diberikan dealer Honda Cendana Megah Santosa Purwodadi. Pengaruh kepuasan pelanggan terhadap loyalitas di dealer Honda Cendana Megah Santosa, menurut Kotler dan Armstrong, kepuasan konsumen adalah tingkat di mana anggapan kinerja produk akan sama dengan seorang pembeli. Jadi, kepuasan merupakan persepsi atau kinerja dan harapan. Berdasarkan hasil pengujian, maka dapat diketahui bahwa nilai T hitung lebih besar daripada T tabel. Dari T hitung 3.297 lebih besar T tabel 1.985. Maka hipotesis ditolak sehingga ada pengaruh yang signifikan kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan. Artinya, kepuasan pelanggan dapat dijadikan pelanggan menjadi loyal terhadap perusahaan. Pengaruh kualitas pelayanan purna jual terhadap loyalitas pelanggan di dealer Honda Cendana Megah Santosa. Loyalitas pelanggan merupakan komitmen yang dipegang secara mendalam untuk membeli atau mendukung kembali produk atau jasa yang disukai di masa depan. Terima kasih kepada Novi. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Sarah sih, Pak. Untuk Sarah, dipersilakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Sarah Sipa Magali dengan NIM belakang 358. Nah, di sini saya akan membahas hasil analisis jurnal antara jurnal acuan dengan jurnal-jurnal pendukung. Yang pertama, Logistic Service Quality and Customer Satisfaction to Customer Retention on Rice Producer Industry. Persamaan antara jurnal acuan dan jurnal pembanding itu sama-sama menggunakan metode pendekatan kuantitatif. Nah, untuk perbedaannya, pada jurnal acuan membahas tentang kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan, sedangkan di jurnal pembanding itu berfokus pada produk yang berkualitas tinggi dan dampak pelayanan bagi konsumen. Kesimpulan dari kedua jurnal ini yaitu baik jurnal acuan dan jurnal pendukung sama-sama menggunakan metode pendekatan kuantitatif. Nah, pada jurnal acuan menggunakan teknik alat pengumpulan data kuesioner, sedangkan pada jurnal pendukung itu menggunakan teknik survei yang diberikan kepada responden. Lalu ada yang jurnal kedua, analisis dan perancangan sistem informasi manajemen layanan pelanggan pada PDAM Tirta Mayang Kota Jambi. Untuk persamaannya, kepuasan pelanggan terhadap pelayanan PDAM Tirta Mayang Kota Jambi berkaitan dengan tingkat kualitas pelayanan yang diberikan. Untuk perbedaannya, metode yang digunakan jurnal ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya, data dan informasi yang diperoleh dianalisis yang menghasilkan sebuah analisa kondisi sistem yang sedang berjalan. Lalu kesimpulannya, kedua jurnal ini sama-sama membahas kepuasan pelanggan meski metodenya itu berbeda, tetapi bahasanya sama untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Lalu ada yang ketiga, pengaruh after sale service terhadap repurchase intention melalui customer satisfaction sebagai variabel intervening di PT Damai Sejahtera Abadi, UFO Elektronika. Nah, untuk persamaannya, antara jurnal acuan dan jurnal pembanding itu sama-sama menggunakan metode pendekatan kuantitatif. Untuk perbedaannya, pada jurnal acuan membahas tentang kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan, sedangkan di jurnal pembanding itu berfokus pada pengaruh after sales service terhadap customer satisfaction. Untuk kesimpulannya, dari kedua jurnal ini adalah terdapat kesamaan pada salah satu fokus penelitian menggunakan metode yang digunakan, dan juga sama-sama bersifat kuantitatif yang mengambil data responden dari konsumen perusahaannya masing-masing. Mungkin sekian hasil paparan dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Sarah. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Sukma. Untuk Sukma, dipersilakan.
Baik, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Sukma Kumalasari dengan NIM 5111201350. Di sini saya akan melanjutkan mengenai pembahasan persamaan serta perbedaan antara jurnal pembanding dan jurnal acuan. Baik, selanjutnya ada implementation of the SERQUAL method as a service support. Persamaannya, kedua jurnal menggunakan metode pendekatan kuantitatif. Perbedaannya, jurnal acuan menggunakan teknik non-probability sampling dan teknik purposive sampling, sedangkan pada jurnal pembanding menggunakan teknik analisis discussion support system atau DSS dan metode SERQUAL. Kesimpulannya, kedua jurnal sama-sama menggunakan metode pendekatan kuantitatif. Next. Baik, selanjutnya ada pengaruh kualitas pelayanan dan fasilitas pendukung terhadap kepuasan pelanggan Stasiun Lempuyangan Yogyakarta. Persamaannya, kedua jurnal sama-sama menggunakan metode kuantitatif dengan melakukan survei berupa kuesioner. Perbedaannya, jurnal pembanding memiliki 6 variabel, sedangkan pada jurnal acuan hanya memiliki 3 variabel. Kesimpulannya, kedua jurnal memiliki perbedaan dalam variabel yang dipakainya, namun hanya sama dalam pengambilan metodenya, yaitu metode kuantitatif. Dan yang selanjutnya, analisis pengadaan spare part pada CV Jaya Pratama Samarinda. Persamaannya, kedua jurnal sama-sama ingin memberikan kualitas dan kepuasan pelayanan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan. Perbedaannya, pada jurnal acuan menggunakan metode kuantitatif, sedangkan pada jurnal pembanding menggunakan metode continuous review system. Kesimpulannya, dari kedua jurnal ini sama-sama membahas tentang kepuasan pelanggan supaya terjadinya loyalitas pelanggan. Yang membedakan hanya metode penelitiannya saja. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Sukma. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Andreas. Untuk Andreas, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Andreas Rihamukan Sibolingga dengan NIM 5112011368. Selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan dari nomor 8 sampai dengan nomor 10. Nomor 8 dengan judul jurnal The Effect of Supply Chain Management atau SCM and Decision Support System Worship Spare Part on Operation Readiness Naval Flight Command 2. Persamaannya sama-sama membahas tentang bagaimana dampak pelayanan bagi konsumen. Lalu perbedaannya, jurnal acuan menggunakan metode kuantitatif, sedangkan jurnal pembanding menggunakan metode deskriptif melalui uji eksplanatori. Jadi kesimpulannya, dari kedua jurnal ini terdapat kesamaan, yaitu berfokus pada pelayanan bagi konsumen dan berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kepuasan konsumen. Lalu yang ke-9 dengan judul jurnal Research on the Influence of After Sales Service Quality Factor on Customer Satisfaction. Persamaannya sama-sama membahas tentang bagaimana dampak pelayanan bagi konsumen. Lalu perbedaannya, jurnal acuan menggunakan penelitian kuantitatif, sedangkan jurnal pembanding menggunakan metode penelitian kualitatif. Jadi kesimpulannya, jurnal utama dan jurnal pembanding memiliki kesamaan, yaitu membahas tentang dampak pelayanan bagi konsumen. Lalu yang terakhir, yang ke-10 dengan judul jurnal Ordinal Logistic Regression Analysis in the Service User Satisfaction Level toward Service and Samratulangi International Airport of Manado. Persamaannya sama-sama membahas mengenai pelayanan yang berdampak pada kepuasan konsumen. Lalu perbedaannya, pada jurnal utama menggunakan metode kuantitatif, sedangkan pada jurnal pembanding menggunakan uji statistik regression logistik ordinal. Jadi kesimpulannya, jurnal utama dan jurnal pembanding memiliki kesamaan dalam
dalam pembahasannya, sedangkan perbedaannya adalah dalam metode yang digunakan. Sekian yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan moderator. Baik, terima kasih kepada Andrea. Untuk slide yang terakhir ini, ada kesimpulan akan dijelaskan oleh saya sendiri. Untuk kesimpulan dari part on service support ini adalah penjual telah menghasilkan kualitas bila produk atau pelayanan penjual tersebut memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. Perusahaan yang memenuhi kebanyakan kebutuhan pelanggannya dalam waktu yang lama disebut perusahaan bermutu. Maka pelayanan sangat penting bagi sebuah perusahaan agar mendapat benefit yang bagus dari masyarakat dan juga diterima dengan baik oleh masyarakat. Baik, cukup sekian dari kelompok kami. Saya meminta maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.